Hello guys, berjumpa lagi bersama saya Arlong Film. Di kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2015 yang berjudul The Lost Choices. Film ini disutradarai oleh An Young Hoon dan diperankan oleh mantan saya sendiri, yaitu sebuah aktris cantik yang terkenal di Korea Selatan. Siapa lagi kalau bukan Shin Hyun Bin. Oke, film ini menceritakan sebuah kisah seorang wanita dalam upaya membalaskan dendamnya kepada 3 pemuda yang telah memperkosanya. Begitu banyak rintangan dan juga persoalan hidup yang ia hadapi dalam perjalanan setiap aksi balas dendamnya tersebut. Saya yakin sebagian dari kalian pasti belum pernah nonton film ini, walaupun tergolong film lama di tahun 2015. Tetapi filmnya sangat menarik untuk ditonton karena film ini menyangkut harga diri seorang wanita, guys. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja. Inilah dia, The Lost Choices. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik yang dimana sedang melakukan latihan tembak di suatu tempat. Wanita itu bernama Jiun. Jiun sendiri adalah seorang mahasiswi di sekolah menengah atas. Selain memiliki hobi menembak, Jiun juga memiliki bakat menggambar dan ia adalah seorang desainer. Setelah pulang dari latihannya, ia pun tak sengaja bertemu dengan teman karibnya yang bernama Wokyung. Di sini Jiun mengajak Wokyung agar mengikuti makan malam keluarganya dikarenakan ia berhasil mendapatkan medali emas yang dimenangkan olehnya. Mendengar hal itu, Wokyung menolak tawaran Jiun dikarenakan ia akan pergi bersama pacarnya yang bernama Changbei nanti malamnya. Mendengar penolakan Wokyung, akhirnya mereka pun berpisah. Scenes pun berpindah di dalam mobil di mana Jiun sedang berbicara dengan kedua orang tuanya tentang keberhasilannya mendapat medali emas, dan kedua orang tuanya bangga atas pencapaian kerja kerasnya tersebut. Di saat mobilnya sedang melaju, tiba-tiba Jiun beserta kedua orang tuanya mengalami sebuah kecelakaan di mana Jiun harus kehilangan kedua orang tuanya di saat itu juga. Di sini Jiun merasa sedih atas kepergian kedua orang tuanya, dan tak sampai di situ saja. Akibat dari kecelakaan tersebut, Jiun mengalami kesulitan berkomunikasi diakibatkan trauma kecelakaan, serta ia lebih suka menyendiri dan menjadi seorang introvert. Di suatu hari terlihat Jiun sedang melamar serta menjual hasil karya-karyanya kepada sebuah perusahaan. Di sini terlihat kedua resepsionis tersebut tertarik dengan karya desain Jiun dikarenakan karyanya begitu unik dan memiliki makna yang kuat. Mendengar hal tersebut, Jiun pun merasa senang dan berharap bisa bekerja di perusahaan tersebut secepatnya. Dan sebagai bahan pertimbangan, lamarannya akan ditindaklanjuti oleh HRD, dan jika disetujui maka Jiun akan dihubungi nantinya untuk bergabung di perusahaan mereka. Di sisi lain, terlihat bahwa Jiun memiliki pekerjaan sampingan harian, yaitu bekerja di sebuah perusahaan tekstil yang dimana Wokyung temannya juga bekerja di sana. Terlihat di saat itu pula Wokyung dipanggil oleh bos perusahaan dan ingin berbicara di dalam kantornya. Di sini bosnya menawarkan kenaikan jabatan kepada Wokyung dan terlihat bos agak tertarik kepadanya. Dan terlihat di balik semuanya itu ada sebuah niat atau rencana yang diinginkan oleh bosnya sendiri. Ketika malam hari, Jiun yang sedang melihat piagam yang diperolehnya tiba-tiba tak sengaja mendengar keributan di balik kamar Wokyung. Dan terlihat Wokyung sedang dilecehkan oleh pacarnya sendiri. Diakibatkan menolak untuk berhubungan badan yang diinginkan oleh Changbei. Lihat kejadian itu, Jiun pun ingin menolong Wokyung serta melindunginya dari perilaku kasar Changbei. Tetapi ia malah didorong serta dipukuli oleh Changbei yang marah kepadanya karena sudah berani mencampur urusan mereka berdua. Di sini terlihat bahwa Changbei adalah lelaki yang kasar serta tidak suka dengan keberadaan Jiun yang dimana selalu mencoba memisahkan ia bersama Wokyung. Keesokan harinya di saat mereka sedang bekerja, Jiun pun tak sengaja melihat luka memar berwarna merah di tangan Wokyung. Melihat hal itu, Jiun pun merasa bahwa semalam ia baru saja dipukul oleh Changbei yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Ketika jam istirahat tiba, Wokyung akhirnya memberitahukan bahwa semalam ia mendapat perlakuan kasar dari pacarnya sendiri.
Hal itu dilakukan bukan hanya sekali tetapi hampir setiap hari tanpa ada alasan yang jelas. Mendengar hal itu, Jiun pun meminta kepadanya agar meninggalkan Chang Bai dan segera menjauh darinya sebelum semuanya terlambat. Tetapi di sini Wokyung tak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan dengan beberapa alasan, yaitu bahwa Chang Bai adalah seorang lelaki yang menerimanya tanpa syarat serta telah membebaskan ia dan melindunginya dari ayah kandungnya sendiri, di mana adalah seorang pecandu alkohol berat. Di sini Wokyung memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis, di mana ia berserta ibunya sering mendapat perlakuan KDRT yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, di mana adalah seorang pecandu alkohol berat. Di sini Wokyung merasa dilema antara pergi dan tinggal, dikarenakan di sisi lain Chang Bai sudah membantunya terbebas dari ayahnya yang brengsek, sedangkan di sisi lain perlakuan Chang Bai yang tak jauh beda dengan sifat ayahnya sendiri. Lins pun berpindah di lain tempat. Terlihat sejumlah polisi sedang melakukan penggerebekan di sebuah tempat markas judi. Dan di sini kita diperlihatkan seorang detektif wanita yang bernama Detektif Kang. Mereka menangkap beberapa tersangka pemain judi dan mengamankan beberapa barang bukti di area tersebut. Dan secara bersamaan, di tempat lain sedang diadakan sebuah acara makan malam yang dilakukan oleh perusahaan Jiun, dan terlihat Wokyung sedang dituangkan sebuah minuman oleh bos mereka sendiri. Di sini bos tersebut ingin membuat agar Wokyung mabuk di saat itu juga dengan memberi ia minuman yang sangat banyak. Melihat Wokyung yang terlalu banyak minum, Jiun pun segera membujuknya untuk keluar dan pulang di saat itu juga. Di sini terlihat bahwa Jiun tidak terlalu suka dengan sifat bos mereka dan tidak merasa nyaman dalam acara tersebut. Sesampai di luar, Jiun pun menasihati Wokyung agar berhati-hati dengan bos mereka, karena terlihat bos tersebut merencanakan sesuatu kepadanya. Jiun pun menyinggung soal kenaikan jabatan yang diberikan oleh bos kepadanya. Tentunya dibalik semuanya itu agar bos bisa mendapat hatinya, dan pastinya sebagai balas budi, ia akan memberikan apa yang nantinya bos inginkan. Dan di sisi lain ternyata Wokyung sudah mengetahui hal tersebut dan mengetahui di balik jabatan yang akan diberikan kepadanya. Tetapi di sisi lain ia sangat menginginkan posisi tersebut untuk keberlangsungan karirnya. Ia pun menyinggung bahwa ia tak bisa desain seperti bakat yang dimiliki oleh Jiun. Lagian jika Jiun ingin berhenti dari kerjanya sekarang, ia bisa saja melakukannya dan lalu melamar di perusahaan lain karena ia pintar desain sedangkan dirinya tidak. Dan sehabis itu pergi meninggalkan Jiun di saat itu juga. Jiun yang ditinggalkan oleh Wokyung kemudian terlihat duduk di sebuah halte bus, dan di saat itu juga ia mendapat sebuah pesan dari perusahaan M-Game, di mana perusahaan yang ia lamar sebelumnya. Perusahaan itu memberikan sebuah informasi bahwa resume atau lamaran desain yang ia ajukan lagi dalam peninjauan oleh HRD. Dan jika diterima, ia akan direkrut untuk bergabung di dalam perusahaan tersebut. Di sini terlihat Jiun ingin agar lamarannya segera diterima dan segera bekerja di perusahaan M-Game dan secepatnya bisa meninggalkan pekerjaan sampingannya, yaitu sebagai buruh harian di perusahaan tekstil. Di saat itu pula ia pun berjalan untuk kembali ke kontrakannya. Dan di saat pertengahan di perjalanan, tiba-tiba ia diculik oleh 3 orang pemuda, dan di saat itu juga terlihat Jiun akan diperkosa. Jiun yang hanya seorang wanita tak bisa melawan diakibatkan ia kalah banding, dan akhirnya ia diperkosa secara bergantian di saat itu juga. Jiun hanya bisa pasrah dan terlihat ia hanya bisa menangis di saat ia sedang dilecehkan oleh 3 pemuda brengsek tersebut. Dan sehabis memperkosa Jiun, mereka bertiga pun meninggalkan Jiun yang sudah terbaring lemas di saat itu juga. Dan terlihat salah satu dari mereka mengambil KTP Jiun dan segera menyimpannya. Sehabis dirinya diperkosa, Jiun pun berjalan dengan kondisi trauma dan perasaan ketakutan yang terlihat di wajahnya. Ia pun langsung menuju ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan apa yang terjadi kepada dirinya. Di dalam kantor polisi sendiri terlihat seorang polisi yang bernama Detektif Park, di mana ia adalah seorang polisi yang sedang bersekongkol dengan para mafia yang dimana dipimpin oleh seorang gangster yang bernama Sang Bum. Ia menjamin agar mereka semua tidak ditangkap oleh teman polisinya sendiri, yaitu Detektif Kang, yang dimana ingin sekali menangkap Sang Bum. By the way, Sang Bum ini adalah mafia judi dan gangster di kota tersebut.
Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba datanglah Jiun yang ingin melaporkan tentang soal pemerkosaan yang dialami oleh dirinya. Di sini Jiun menceritakan semua apa yang terjadi dengan dirinya. Tetapi detektif Park malah tak mempercayai kesaksiannya dan menganggap Jiun membuat sebuah pengaduan palsu. Mendengar hal itu, Jiun pun merasa kecewa karena detektif Park tidak serius menanggapi laporannya tersebut. Di sini detektif Park malah menyerahkan kasusnya kepada detektif Kang, di mana ia malah harus menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang belum ia kerjakan. Jiun pun menyerahkan sebuah barang bukti berupa selai rambut dari para pelaku untuk nantinya dilakukan tes DNA dan diperiksa lebih lanjut nantinya. Dan akhirnya ia pun pergi dengan rasa kecewa dengan meninggalkan nomor HP serta alamatnya di dalam kantor polisi tersebut. Ia pun berjalan dengan penuh rasa kecewa dan menyadari bahwa begitu malang nasibnya serta seorang penegak hukum seperti polisi saja sudah tak mempercayai dengan apa yang diceritakan olehnya sebagai korban pelecehan seksual. Di dalam kantor polisi sendiri terlibat aksi perselisihan antara detektif Kang dan detektif Park, di mana detektif Park tidak menangani dengan serius kasus Jiun dan membiarkan ia pergi di saat itu juga. Detektif Kang tidak terima dengan perlakuannya yang dilakukannya kepada Jiun. Detektif Park pun menyangkal bahwa mungkin saja Jiun membuat sebuah laporan palsu dan bersaksi seakan-akan bahwa ia adalah korban pelecehan yang dimana tidak disertakan dengan bukti yang kuat. Apalagi ketika ditanya soal wajah dari pelaku dan ciri-cirinya, Jiun pun tak bisa mengenalnya, bahkan ciri-ciri dari pelaku. Apalagi kondisi artikulasi dalam percakapannya yang kurang jelas seakan menyulitkan, dan tak ada bukti yang kuat untuk bisa diproses lebih lanjutnya. Mendengar hal itu, detektif Kang kemudian mengambil berkas Jiun dan ia sendiri nantinya yang akan menangani sendiri kasus tersebut. Di posisi lain, Jiun yang berada di kosnya mendapati bahwa ia mengalami pendarahan akibat diperkosa sebelumnya. Dan ketika ia hendak menuju tempat tidurnya, betapa kagetnya di saat itu juga sudah ada satu dari ketiga pria yang memperkosanya sebelumnya sedang tengah duduk di atas ranjang. Di sini si pria ini hendak mengembalikan KTP yang diambil sebelumnya. Dan ternyata itu semua hanya modus agar bisa memperkosa Jiun untuk kedua kalinya. Dan tanpa menunggu lama lagi, akhirnya ia pun segera menjalankan aksi bejatnya tersebut. Di sini saya kasihan ya sama sosok Jiun ini, baru saja tadi diperkosa, sekarang diperkosa lagi oleh si pria yang sama. Sabar ya Jiun, semoga suatu saat nanti kamu bisa balaskan dendam. Sementara itu di balik kamar Jiun, Changbai yang sedang asik makan mie kesukaannya tiba-tiba mendengar suara dari dalam kamar Jiun. Ia pun kepo, kemudian mencoba mendengar dari balik tembok kamarnya. Di sini Changbai mengira bahwa Jiun sedang asik olahraga malam dengan seseorang. Padahal kenyataannya Jiun lagi diperkosa di dalam kosnya sendiri. Jiun yang dalam kondisi mendesak kemudian mengambil sebuah piagam kaca yang tak jauh darinya. Kemudian memukul kepala pria tersebut untuk melindungi dirinya. Alhasil pria tersebut langsung terjatuh dan terlihat ia pun langsung tewas di saat itu juga, diakibatkan tertancap serpian kaca di lehernya. Jiun yang menyadari bahwa pria brengsek itu sudah tewas, kini berbalik menjadi bingung karena sudah membunuh pria tersebut, dan hal itu dilakukan di luar dugaannya sendiri. Dan secara bersamaan, detektif Kang pun datang bersama detektif Kim untuk membantu Jiun menangani kasus yang ia lapor sebelumnya di kantor polisi. Di sini detektif Kang meminta agar ia diperbolehkan masuk dan membicarakan hal tersebut di dalam kosnya. Tetapi Jiun menolaknya dengan alasan bahwa ia lagi terlalu sakit hari ini. Detektif Kang pun membujuknya agar segera ke rumah sakit untuk diperiksa. Jiun pun lagi-lagi menolak dan meminta keduanya untuk pergi dari tempatnya. Dan tanpa banyak kata, Jiun pun langsung menutup pintu kamarnya. Di dalam perjalanan pulang, detektif Kim merasa curiga kepada sikap aneh Jiun, di mana sebagai korban pemerkosaan seharusnya lebih terbuka dengan kasus yang dialaminya. Di sini detektif Kang pun berkata, mungkin kedatangan mereka bukan di hari yang tepat, lagian Jiun masih trauma dengan kejadian yang dialami sebelumnya. Dan di balik semuanya itu, ternyata Jiun malah menyembunyikan mayat dari korban yang tak sengaja ia bunuh sebelumnya.
Di lain tempat terlihat detektif Kang sedang menjenguk adiknya yang berada di rumah sakit. Di sini kita nggak tahu ya apa penyebab adiknya dirawat di rumah sakit tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya detektif Kang pun kembali menemui Jiun di tempat kerjanya untuk menanyakan kembali kasus pemerkosaan yang terjadi padanya. Di sini Jiun menuliskan sebuah kalimat bahwa ia sudah tak percaya pada pihak polisi lagi dan berharap kasusnya tidak diperpanjang lagi. Melihat hal itu, detektif Kang membujuk Jiun untuk membantunya menyelesaikan kasus ini dan berjanji akan menangkap pelaku yang melecehkannya tersebut. Detektif Kang berkata jika ia tak berani ambil tindakan, maka para pelaku akan bebas berkeliaran di luar sana dan akan melakukan hal yang sama kepada wanita lainnya. Detektif Kang pun memohon agar Jiun membantunya dan segera menghukum mereka atas kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan di lain tempat terlihat detektif Park sedang bersama Sanbum untuk meminta uang bagian dari bisnis mereka, walaupun di saat itu terlihat mereka sedang mengalami kerugian di mana markas besar judi mereka digerebek oleh pihak polisi yang dimana dipimpin oleh detektif Kang sebelumnya. Di sini detektif Park adalah seorang anggota polisi yang bisa disogok dengan uang ya. Dari segala urusan keamanan akan dijamin olehnya asalkan ada uang dan sesuai keinginannya. Dan pastinya uang akan menutupi kejahatan dari kelompok tertentu. Berpindah kepada Jiun yang sedang berada di dalam kos, ia berniat melakukan mutilasi kepada mayat pelaku yang memperkosanya, kemudian memotong menjadi bagian-bagian kecil dan menyimpannya di dalam kulkas miliknya. Sempat di malam hari potongan-potongan tubuh pelaku keluar dengan sendirinya diakibatkan kulkas tersebut sudah penuh dan Jiun pun berniat untuk membuangnya di suatu tempat. Ia pun berjalan dengan perasaan was-was agar seseorang tak mengetahui aksinya tersebut. Tetapi di tengah perjalanan ia malah berjumpa dengan detektif Park di mana sedang mencarinya dan tak sengaja membuka tas yang ia bawa. Dan detektif Park pun terkejut melihat ternyata isi di dalam tas tersebut adalah potongan tangan seseorang yang telah dimutilasi oleh Jiun. Melihat hal itu, detektif Park pun langsung mengambil borgol untuk menangkap Jiun dan segera membawanya ikut ke kantor polisi.